Peristiwa kebakaran terjadi di RT 30, Kelurahan Sebengkok, Tarakan, Kalimantan Utara, Senin dini hari. Dua rumah milik warga yang berada di kawasan padat penduduk ludes dilalap jago merah. Nampak kobaran api dengan cepat membesar hingga membuat panik warga sekitar lantaran khawatir api merembet ke bangunan lainnya. Warga pun berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran dari PMK Tarakan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api pun baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Menurut warga, kobaran api pertama kali berasal dari salah satu rumah. Tidak ada terdengar ledakan, namun tiba-tiba api membesar dan meluluh lantahkan dua bangunan rumah. Berapa rumah, Pak? Ada dua rumah. Setelah saya balik begini, saya lihat sudah api. Sudah di atas bangunan begini. Besar memang saya. Sudah besar. Sudah besar. Lari saya datang ke situ. Ternyata api itu sudah, dalam rumah itu sudah api semua. Hingga kini, petugas masih menyelidiki pemicu kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Sebuah rekaman video amatir warga memperlihatkan dua kendaraan rusak tergeletak di tengah area perkebunan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat minibus jenis Elf mengalami remblong hingga menabrak mobil pikap dan terjun ke jurang sedalam 5 meter. Alhasil kedua mobil ini pun hancur di tengah perkebunan warga. Jadi kecelakaannya disebabkan oleh remblong. Nah, ini kemungkinan karena jalanan yang menurun. Jalanan menurun dan kendaraan dari kendaraan Elf-nya itu terjadi remblong. Kendaraan yang terlibat ada dua, satu Elf sama satu pickup. Nah, untuk korban yang terlibat ada 12, keterangannya 1 luka berat dan 11 luka ringan. Kini korban luka tengah dalam perawatan di Puskesmas Batur, Banjarnegara. Sementara polisi masih mendalami penyebab kecelakaan dan mengimbau agar warga lebih peka dengan kondisi rem kendaraan, khususnya berhati-hati ketika melewati kawasan jalan yang curam dan terjal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Perayaan Tahun Baru di berbagai daerah berjalan meriah. Liburan pantai masih jadi destinasi favorit di libur akhir tahun. Warga korban gempa di Sumedang mengungsi ke tenda darurat. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari yang spesial kali ini di hari pertama tahun baru 2024. Selamat tahun baru pemirsa. Selamat tahun baru pemirsa, ini hari Senin, ya kan? Hari Senin ya. Kita memulai tahun di hari Senin. Meski banyak yang ngantuk, kita harus tetap semangat menyemangati pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Pram Senjaya pemirsa dan rekan saya. Saya Ayah Dupus pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan antara warga dan kawanan pengendara motor terjadi jelang pergantian tahun baru. Ya, kedua pihak saling serang menggunakan petasan, diduga dipicu kekesalan warga karena suara bising knalpot motor. Warga dan sejumlah pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan saling serang dengan menggunakan petasan. Peristiwa ini terjadi jelang pergantian tahun baru 2024 di Jalan Gunung, Bawakaraeng. Menurut saksi mata, kericuhan diduga dipicu kekesalan warga karena suara bising knalpot brong yang digunakan para kawanan pengendara motor. Aksi saling serang dengan menggunakan petasan membuat suasana cukup mencekam hingga membuat pengendara lain memutar arah. Hingga akhirnya aparat kepolisian datang dan membubarkan massa. Polisi juga mengamankan beberapa orang yang diduga memprovokasi kericuhan.
Tadi memang ada, jadi saling melempar petasan antara mereka yang bermain atau mereka ini. Tapi ternyata setelah didatangi TKP, mereka bukan perang antar kelompok, mereka hanya saling baku lempar petasan. Usai membubarkan massa, petugas terus berjaga untuk mengantisipasi serangan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, malam pergantian tahun 2023 ke 2024, pihak pengelola kawasan Monumen Nasional atau Monas menggelar Festival Jak Karnaval. Festival ini diisi dengan video mapping Monumen Nasional serta panggung hiburan dan pesta kembang api. Sama seperti malam pergantian tahun sebelumnya, ribuan orang memadati kawasan Silang Monas, Jakarta. Namun, ada yang berbeda pada acara kali ini, yaitu acara yang bertemakan Jak Karnaval. Terdapat video mapping Monas yang kekinian dan juga ada panggung hiburan yang memanjakan para pengunjungnya. Tepat di malam pergantian tahun, pesta kembang api pun terlihat meriah. Banyak sih, ada kembang api, video mapping, ada live musik tadi. Ada panggung hiburan. Iya, panggung hiburan juga. Terus tadi kesini naik apa? Kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Kita naik busway tadi. Naik kendaraan umum ya? Iya. Terus, ini kan sudah pergantian tahunnya. Apa harapannya di tahun 2024? Harapannya semoga yang baik-baik lah buat keluarga. Usai merayakan pesta tahun baru, warga kemudian membubarkan diri karena pihak pengelola Monas hanya membuka gerbang hingga pukul 1 dini hari. Dari Jakarta, Denhel Bisa Jangbati, iNews melaporkan. Sementara di Bali, pemirsa, perayaan tahun baru juga berjalan meriah. Ditandai dengan ribuan tembakan kembang api di atas langit Garuda Wisnu Kencana. Ribuan wisatawan juga memadati kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Detik-detik hitung mundur memasuki tahun 2024 di kawasan Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, Kuta Selatan Badung juga berlangsung meriah. Tepat pukul 00, langit Pulau Bali diramaikan dengan atraksi 8.888 kembang api. Jumlah tembakan kembang api tersebut bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari pesta kembang api di kawasan pantai Kuta lainnya. Terlebih, pesta kembang api diluncurkan di latar belakang patung Garuda Wisnu Kencana yang menambah kesan eksotis. Sebelum pesta kembang api, wisatawan disuguhkan sejumlah hiburan, mulai dari kesenian tradisional hingga penampilan sejumlah band papan atas tanah air. Karena di sini ada pesta kembang api terbesar di Bali, ada 8.888 shoot terbesar di Bali. Ya, gimana sih tadi, apa sih yang paling spektakuler dari kembang api itu? Sangat meriah karena di backgroundnya ada DJ juga, di samping itu juga bintang tamunya juga yang lainnya spektakuler juga. Ribuan wisatawan juga memadati kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Wisatawan luar maupun dalam kota terus berdatangan merayakan malam pergantian tahun. Banyaknya pengunjung membuat jalan Asia Afrika macet parah. Meski demikian, petugas kepolisian juga menyediakan pos keamanan di tengah kawasan Asia Afrika untuk pengamanan pergantian tahun. Bahkan semakin malam, kawasan Asia Afrika semakin ramai dikunjungi wisatawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dari Jakarta dan Bali, pemirsa, kita beralih ke wilayah Yogyakarta, di mana 15.000 lebih pengunjung merayakan malam peringatan tahun 2024 di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya panggung hiburan yang menampilkan beberapa musisi lokal dan nasional, terdapat pula karya seni instalasi dan beragam sajian kuliner ala kota Yogyakarta. Perayaan malam pergantian tahun, ribuan masyarakat tampak mengunjungi Taman Wisata Candi Prambanan. Di momen pergantian tahun 2023 ke tahun 2024 ini, Taman Wisata Candi Prambanan menggelar perayaan tahun baru bertajuk Suara Prambanan.
Para pengunjung dapat menikmati senja berlatar Candi Prambanan dengan bermain layang-layang, panggung hiburan oleh beberapa musisi lokal dan nasional, pameran karya seni instalasi, dan beragam sajian kuliner ala Yogyakarta. Berarti untuk sini tuh udah jelas mau nonton Sheila on 7 ya? Betul, sama Bentuk Aji. Kesannya ini pertama kali ya untuk aku di sini, gokil sih, keren banget. Jujur aku belum pernah tahun baruan sambil nonton konser, terus kayak pengen nyobain sekali-sekali nonton konser pas tahun baruan, dan kebetulan ada di Prambanan yang excited ya, ya seru. Konsepnya adalah namanya Suara Prambanan. Dalam artian di sini adalah kami ingin membuat sesuatu yang membuat masyarakat Yogyakarta bangga. Jadi line up-nya itu benar-benar semuanya Yogyakarta. Everything yang ada di sini semua dari Yogyakarta. Tiketnya lebih kurang ada 15.000. Jadi malam ini mungkin ada 15.000 orang yang hadir di Prambanan ini. Sebelumnya, peningkatan kunjungan Candi Prambanan pada momen libur Nataru, kunjungan wisatawan di Candi Prambanan naik dari hari-hari biasanya hingga 17 juta pengunjung sehari. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya dengan berpesta menyambut pergantian tahun baru 2024 di Masjid Al-Akbar, Surabaya, ribuan umat muslim menyambut tahun baru 2024 dengan menggelar doa dan sholawat bersama. Dipandu oleh ulama Jawa Timur, warga khusyuk bersolawat bersama Forkopimda Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri Kiai Haji Ali Masuri, Gubernur Jawa Timur, Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya. Dengan bersalawat dan doa bersama diharapkan bangsa Indonesia dijauhkan dari mara bahaya dan bencana alam. Hari ini kita berada pada tahun politik, maka membangun suasana yang aman, damai, kondusif menjadi penting. Maka untuk memperingati atau merayakan pergantian tahun, perayaan pergantian tahun, saya mohon kepada semuanya merayakannya secara sederhana. Jangan melakukan sesuatu yang kemudian bisa memicu munculnya sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, pemirsa, pasien RSUD Sumedang diungsikan ke tenda darurat akibat gempa pada Minggu malam. Ya, banyak juga warga yang masih bertahan di tenda pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan. Akibat gempa magnitudo 4,8 yang mengguncang Sumedang, Jawa Barat sekitar pukul 20.34 Minggu malam, ratusan pasien RSUD Sumedang masih dirawat di tenda darurat. Sekitar 300 pasien ini dievakuasi ke halaman gedung dan 5 tenda ditempatkan di jalan raya karena ada 3 bangunan rumah sakit yang retak. Petugas juga masih memeriksa kembali keamanan gedung yang rusak. Banyak juga warga yang masih bertahan di tenda pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan. Sementara lebih dari 50 rumah di kawasan Babakan Hurip, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara rusak akibat gempa. Nyata ini Genteng banyak yang jatuhan itu dari sini itu retak semuanya luar dalam. Kalau keluarga sendiri gimana Pak kondisi? Keluarga sendiri mah keluarga nggak ada yang luka. Sekarang ke depan aja diungsikan ke depan pakai tenda darurat, tidur di depan semuanya. Warga mengungsi kini membutuhkan bantuan makanan serta logistik untuk anak-anak di tenda darurat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beban Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya gempa magnitudo 4,8 mengguncang Sumedang, Jawa Barat pada Minggu malam sekitar pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Gempa menyebabkan warga panik berhamburan keluar rumah. Gempa kembali mengguncang Sumedang, Jawa Barat pada Minggu pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Gempa dengan magnitudo 4,8 ini membuat warga panik dan berhamburan keluar ruangan. Gempa ketiga dirasakan warga lebih kencang dari sebelumnya. Gempa, gimana? Barusan panik ya, Bu? Ya, panik sedikit. Pada keluar Ibu ya? Damai.
Sebelumnya gempa magnitudo 4,1 sempat mengguncang Sumedang pada Minggu sore. Pusat gempa berada di Kecamatan Sumedang Utara. Gempa ini juga dirasakan sebanyak 2 kali oleh warga sekitar. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang tukang ojek online atau ojol nekat menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas kelas 2A, Bentiring, Kota Bengkulu. Dari pengakuan pelaku, pemirsa, narkotika tersebut merupakan pesanan temannya yang merupakan seorang warga binaan. Upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas digagalkan oleh petugas lapas kelas 2A, Bentiring, Kota Bengkulu. Pelaku yang mengenakan atribut ojek online tertangkap lantaran petugas mencurigai gerak-gerik pelaku saat akan mengantarkan 2 bungkus rokok untuk salah satu warga binaan. Saat diperiksa, ternyata di dalam bungkus rokok terdapat 1 paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip dan disisipkan di kertas timah rokok. Dari keterangan pelaku, sabu merupakan pesanan seorang temannya yang merupakan warga binaan. Rokok. Awalnya dari mana nih? Dari teman. Dari teman. Teman yang dalam sini atau dari luar? Udah lama. Memang udah lama berteman. Kamu memakai juga? Ya. Lakukan pendalaman dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut betul akan diselundupkan ke dalam, ya, karena diakui oleh yang bersangkutan ini akan digunakan untuk malam tahun baruan. Pertama kali. Setelah diamankan, selanjutnya pelaku diserahkan petugas lapas ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Lapas kelas 2A Bengkulu pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi liburan awal tahun, pemirsa. Di hari pertama tahun baru 2024, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat berlibur. Bahkan pagi ini Pantai Ancol sudah ramai pengunjung. Sejak pagi tadi, kawasan wisata Pantai Ancol sudah ramai pengunjung, didominasi wisatawan lokal. Mereka bermain air di pantai, makan bersama keluarga, dan menikmati pemandangan di Ancol. Bahkan di hari pertama pasca perayaan Tahun Baru, para wisatawan datang dari luar Jakarta seperti Bogor dan Tangerang. Para pengunjung lebih memilih liburan di Ancol ini karena suasana pantai sebagai alternatif liburan terdekat dan termurah tentunya. Per hari ini pihak Ancol menetapkan harga tiket masuk baru yakni senilai Rp30.000 per orang. Hari pertama di Tahun Baru, wisatawan juga memadati kawasan Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Sebagian warga adalah pengunjung yang datang sejak malam menjelang pergantian tahun dan tidur di pantai menikmati sunrise pertama di awal tahun 2024. Sejak hari pertama libur Nataru, Pantai Parangtritis setiap hari ramai pengunjung. Pantai Parangtritis yang sudah melegenda membuat pantai yang menjadi destinasi wisata utama di Bantul ini tak pernah sepi pengunjung. Dan pemirsa, untuk mengetahui antusias para wisatawan mengisi hari pertama di tahun 2024, pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada Anggita Maura di Pantai Ancol dan Anissa Rizkia di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Namun terlebih dahulu kita ke Ancol, pemirsa, sudah rekan Anggita di sana. Ya Anggita, apakah semakin siang semakin ramai di hari pertama tahun baru 2024 ini di Pantai Ancol? Silakan. Ya, selamat siang Pram, Aya, dan juga pemirsa. Taman Impian Jaya Ancol memang masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta maupun sekitarnya. Terlebih lagi di saat liburan bersama keluarga ini, apalagi di awal tahun 2024 ini. Dan dari pantauan kami sejak tadi pagi, memang kawasan di Pantai Ancol ini sudah dipadati oleh para pengunjung yang didominasi oleh para keluarga yang membawa anak-anaknya untuk berlibur.
Adapun aktivitas yang bisa dilakukan para pengunjung di sini seperti bermain air di pantai, duduk sambil bersantai, adapun yang seperti adik-adik lakukan di sini nih, yaitu bermain pasir di pinggir pantai. Nah, dari informasi yang kami dapatkan pun, para pengunjung lebih memilih wisata Ancol ini dikarenakan tempatnya yang pas dan harganya pun terjangkau di kantong masyarakat. Nah, selain itu, Ayah dan juga pemirsa, per 1 Januari 2024 pihak Ancol menetapkan harga tiket masuk yakni Rp30.000 per orangnya. Namun pengunjung bisa mendapatkan promo dengan harga Rp25.000 per orangnya jika membeli secara online. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Ayah. Baik, dari Anggita di Ancol kita lihat ini ramai sekali ya, betul Pram, sekali. luar biasa. Dan kita juga tahu bahwa tanggung-tanggung ya, hari pertama abis tahun baruan kemarin kirain ngantuk, ternyata langsung berlibur ke Pantai Ancol. Langsung main pantai, main pasir. Nah, kalau tadi ada di Ancol, kita lihat di Pantai Parangtritis yang ada di Jogja. Kita ke Anissa. Anissa, seperti apa? Aktivitas apa saja nih yang dilakukan oleh wisatawan di sana? Ya, Ayah dan juga Pram, betul sekali di Pantai Parangtritis ini masih dipadati oleh para wisatawan. Bahkan ada wisatawan yang mereka merayakan pergantian malam tahun baru begitu ya di area Parangtritis. Hingga siang hari ini mereka masih menikmati dan tentunya berjalan-jalan bermain air di area Pantai Parangtritis. Termasuk salah satunya ini ada rombongan sepertinya datang tidak dari dalam kota. Saya mau kenalan dulu nih. Halo Mbak, boleh diperkenalkan nama dan juga asalnya dari mana nih? Halo, perkenalkan nama saya Rizka dari Makassar. Mbak Rizka, jauh banget kan ini dari Makassar. Kenapa milih Pantai Parangtritis untuk menghabiskan libur tahun baru kali ini? Ya, karena soalnya ini banyak direkomendasikan sama teman aku. Katanya kalau di Parangtritis ini itu sangat banyak peminatnya yang berkunjung kalau lagi masa liburan. Jadi kami itu memilihnya di sini. Iya. Nah, ini kan padat banget, terutama jalan menuju ke area Parangtritis. Tadi sempat macet-macetan juga nggak? Iya, sangat macet. Sangat macet banget. Kemudian dengan harga tiket yang dibanderol 10.000 tiket masuknya, ini worth it nggak dengan mendapatkan fasilitas yang didapat? Iya, worth it sih menurut aku ya, karena banyak juga sih yang datang di sini, jadi kayak sekalian kan liburan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Selamat menikmati suasana Pantai Parangtritis bersama keluarga. Nah, itu pemirsa, salah satu pengunjung yang datang dari Makassar begitu ya, memilih kota Jogja berkunjung ke Pantai Parangtritis menjadi salah satu begitu mungkin pilihan bagi Anda untuk menghabiskan libur akhir tahunnya hingga tahun baru 2024. Tak hanya itu Ayah dan juga Pram, memang saat ini menurut data yang kami himpun begitu ya, lebih dari sekitar 29.000 orang memadati kawasan Pantai Parangtritis. Itu artinya memang peningkatan jumlah kunjungan ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Nah, yang menarik fasilitas di kawasan Pantai Parangtritis ini selain bisa berjalan-jalan di area pantai, kita juga bisa menikmati suasana dengan menyewa jeep, menyewa andong dan juga ATV. Sangat terjangkau sekali pemirsa. Saya akan ajak Anda, Pram, Ayah dan juga pemirsa untuk langsung naik ATV bersama. Demikian Pram dan juga Ayah, laporan dari Yogyakarta. Saya kembalikan ke Anda di studio. Langsung dari Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta. Sebelum tadi sudah ada rekan kami Anggita langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Terima kasih dan selamat berlibur kembali teman-teman. Luar biasa. Ini kamu sudah pernah ke Pantai Parangtritis? Sudah dong. Wah, ini menikmati pantai ya. Unreal ya kalau kita lihat ya. Soalnya hamparan pasirnya yang luas, kemudian ada tebing juga di sana. Apalagi sekarang lagi momen tahun baru ya. Vibes liburannya tuh berasa kental banget. Kita harus tetap semangat walaupun kita harus menemani pemirsa di studio. Betul. Nanti habis ini giliran kita ya. Mereka kerja, kita yang liburan ya. Oke, boleh. Baik pemirsa, ini masih dalam momen liburan di Kabupaten Bandung Barat. Ini ada tempat wisata baru serasa di film Avatar. Nah, pemirsa, bedanya pengunjung harus datang di malam hari untuk menikmati cahaya warna-warni dengan suasana hutan. Kehadiran hutan Miselia menjadi daya tarik wisata malam di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejak libur Natal dan Tahun Baru, wisata edukasi yang dibuka malam hari ini berhasil menarik ribuan pengunjung.
Berlatar belakang hutan pinus Cikole, disulap menjadi dekorasi hiasan jamur lampu berwarna-warni, membuat pengunjung serasa di negeri dongeng atau negeri avatar. Menggabungkan unsur edukasi, seni dan alam, hutan Miselia memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Tujuannya untuk kesini untuk mengisi liburan sama keluarga sih, soalnya juga hutan Miselia ini kan bagus terus indah buat jadi destinasi untuk liburan. Jadi saya sama keluarga saya memutuskan untuk datang ke sini baru pertama kali. Mengisi waktu liburan kan ya di akhir tahun. Ini juga jalan-jalan sama temen yang ada di sini. Tadi habis ngapain aja? Habis foto-foto, bikin video di rumah-rumahnya gitu. Sini baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Buka sejak pukul 6 sore sampai 11 malam, Anda bisa bermain di taman ini dengan tiket Rp50.000 per orangnya. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat saat ini masih terpantau normal pemirsa. Petugas kepolisian telah membuka kembali 2 jalur arah Jakarta dan arah Puncak sejak ditutup tadi malam. Ya pemirsa, jalur menuju wisata Puncak Bogor masih terlihat dalam kondisi normal. Tadi malam, petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor pemirsa sempat melakukan penutupan jalur yang akan menuju ke Puncak Bogor, di mana pagi ini kedua jalur dari arah Jakarta menuju Puncak serta sebaliknya sudah kembali dibuka oleh petugas. Hari ini diperkirakan akan menjadi puncak arus balik wisatawan, khususnya yang tengah menghabiskan waktu liburan dan merayakan malam pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor. Mengantisipasi kepadatan arus dari arah Puncak menuju Jakarta, petugas juga akan tetap memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, yaitu melakukan sistem one way dan buka tutup jalur khususnya pada sore hari nanti. Sementara itu pemirsa, puncak arus balik libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada 1 Januari hingga 2 Januari mendatang. Stasiun Pasar Senen dipadati oleh penumpang yang kembali ke Jakarta. Tahun baru 2024 telah tiba, pertanda libur tahun baru hampir usai. Penumpang kereta api yang kembali ke Jakarta sudah mulai berdatangan dan memadati stasiun Pasar Senen. Diprediksi puncak arus balik libur tahun baru akan terjadi pada 1 hingga 2 Januari 2024. Diperkirakan 40.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta pada puncak arus balik. Tidak hanya penumpang yang datang saja, namun untuk penumpang yang hendak berangkat juga masih cukup banyak terlihat dari antrian cetak tiket yang masih ada. Kota Jogja dan Surabaya masih menjadi favorit bagi para penumpang. Selain itu, Semarang dan Cirebon juga menjadi pilihan untuk para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri sholawat kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Pram Sanjaya. Pemirsa, kita ke informasi pemilu. Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri sholawat kebangsaan serta istighosah untuk negeri bersama Gus Ali Gondrong di lapangan sepak bola Sabta Rengga, Semarang, Jawa Tengah. Ya pemirsa, dalam acara ini Ganjar didampingi sang istri Isti Atiko, di mana Ganjar mengajak ribuan jemaah untuk menyambut tahun 2024 dengan lebih baik lagi. Ganjar mengatakan manusia akan merugi jika menjadi lebih baik di esok hari. Setelah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat saat ini, Ganjar sedang fokus berkeliling untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ganjar mengaku saat jalan-jalan ke seluruh Indonesia, ia bisa merasakan apa yang dialami oleh masyarakat di Indonesia.
Sementara itu, pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta saat malam pergantian tahun kemarin. Anies disambut ribuan warga termasuk wisatawan dan pedagang. Anies mengunjungi kawasan Malioboro bersama keluarganya. Ia disambut ribuan wisatawan dan pedagang yang meminta jabat tangan maupun bersuah foto. Ia mengaku sengaja datang ke Malioboro untuk menikmati malam pergantian tahun sekaligus bernostalgia dengan menyantap kuliner burung dara langganannya ketika sekolah dulu. Anies akan melanjutkan kegiatannya di Yogyakarta hari ini sebelum bertolak ke Jakarta. Lesehan ini namanya lesehan terang bulan. Itu sudah ada sejak zaman saya SMA. Jadi saya ketika mau lesehan lagi, ambil lesehan terang bulan yang memang langganan dari dulu. Yang paling disukai apa Pak? Kuliner yang dara. Di sini burung daranya. Kami pendukungnya dari Kalimantan Utara. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merayakan malam tahun baru bersama warga Surakarta. Gibran bersama istri membagikan buku kepada warga di Car Free Night Jalan Slamet Riyadi. Gibran pun disambut warga yang ingin mengajaknya bersuah foto. Ya, pemirsa, Partai Perindo melalui para calegnya kembali membantu para pelaku UMKM dengan program Gerobak Perindo. Gerobak gratis bantuan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert P. Sitohang, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Partai Perindo ini diberikan kepada pedagang di Kota Bekasi dan Kota Depok. Darmi dan Jumiati, pedagang nasi goreng dan nasi uduk di Kota Bekasi, Jawa Barat, mengaku bersyukur mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Bantuan gerobak ini diserahkan langsung oleh Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert P. Sitohang, caleg DPR RI Dapil Jabar 6 Partai Perindo, di kantor DPD Partai Perindo Kota Bekasi. Sangat membantu kami, terutama peduli dengan rakyat kecil. Saya bersyukur dan terima kasih telah menerima gerobak peduli dari PT Perindo. Bekasi Kota ada 2 gerobak Perindo, 3 di Kota Depok. Untuk minggu berikutnya Bekasi Kota mendapatkan 3 gerobak Perindo, 2 di Depok. Jadi seluruhnya 10 gerobak Perindo yang akan kita serahkan kepada masyarakat. Tak hanya di Kota Bekasi, 3 pedagang sekaligus kader Partai Perindo Kota Depok juga menerima gerobak Partai Perindo secara gratis dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert P. Sitohang. Ya, kita dapat bantuan dari Partai Perindo ini kepada rakyat. Kita bersama-sama di sini untuk menyerahkan gerobak kepada UMKM. Tujuannya adalah bahwa Partai Perindo memberikan bukti bahwa memang Partai Perindo adalah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kader dan caleg Partai Perindo optimis dapat meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang, serta mengantarkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud sebagai pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan.